Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dimanapun teman-teman berada senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di Zaid Nasrullah YouTube channel. Insya Allah hari ini kita akan belajar kembali tentang ilmu falak, yaitu bola langit. Membahas tentang apa ini ya? Tentang apa? Ya tentang bola langit. Tentang waktu apa namanya? Tentang bola langit waktu sholat zuhur yang di video sebelumnya ya. Telah bersama saya Abah yang akan menjelaskan tentang pembuatan bola langit. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Fitri Lailatul Mubarakah yang tidak bosan-bosannya selalu memandu dan menemani pembelajaran ilmu falak ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja membuat bola langit waktu sholat zuhur itu seperti apa dan simulasinya bagaimana. Nah, untuk membuat bola langit ada 3 bentuk yang diperlukan, yaitu lingkaran, kemudian tambah, kemudian ini tambah ini ada zenit, di bawahnya ada nadir, di kanan itu ada selatan, di kiri itu adalah utara. Kemudian yang terakhir bentuk ketiga adalah P, Q, KSL, KUL. Nah, jadi kalau misalkan rekan-rekan pada video konsep waktu sholat zuhur belum bisa dipahami tentang bola langitnya, nah ini kita akan bahas bola langitnya lebih rinci lagi. Nah, kemudian kita masukkan bentuk yang kedua ke dalam bentuk yang pertama di lingkaran, maka kita akan melihat zenit nadir itu seperti ini, utara selatan seperti ini. Ini adalah konsep awalnya. Kemudian bentuk ketiga digabungkan ke pertama, jadi seperti ini. Maka kita akan melihat P, Q itu sejajar dengan zenit nadir, KUL, KSL sejajar dengan U dan S. Nah, maka kita coba dengan contoh kasus yang sudah kita sebelumnya kita tentukan, yaitu di Helsinki dengan pi sama dengan 60 derajat 10 menit lintang utara dan deklinasi 23 derajat 26 menit 8 detik. Nah, jika kita berada di tengah lapang, maka kita akan melihat cakrawala batas langit itu setengah lingkaran secara telungkup. Kemudian kita berada di tengah lapang dengan batas yang disebut dengan horizon atau ufuk atau kaki langit. Ini batasnya, itu batas antara langit dan tanah. Kemudian kita tandai yang namanya timur, orientasi utara, timur, selatan, barat, kemudian kembali ke utara. Dan di atas pengamat ada yang namanya zenit, titik Z diwakili dengan titik Z, dan di bawahnya, di bawah kaki pengamat ada nadir diwakili dengan huruf N. Nah, kemudian karena P-nya positif, maka yang asalnya P-nya di sini dia miringnya ke arah selatan. Jadi untuk menentukan P ini ke arah selatan atau utara, dilihat ini LU atau LS. Kalau LU, kebalikan dari LU LS, maksudnya selatan gitu ya. Jadi LU itu kebalikannya, utara itu kebalikannya adalah selatan, maka dia bergeser ke arah selatan. Itu berlaku hanya untuk Pi saja. P-nya itu berlaku untuk Pi-nya saja, jadi ke selatan karena kebalikan dari LU ya.
Kemudian kalau misalkan di sininya LS, kebalikan dari selatan apa? Utara. Utara, maka P-nya ke arah utara. Kalau LS. Kalau LS Tapi bisa dipahami. pi itu nggak mewakili Z kan? Tidak. Jadi yang namanya pi itu adalah ekuator langitnya, Bukan Z-nya. bukan. Jadi Z mah itu apa? Z itu adalah murni puncak pengamat. Jadi sesuatu yang berbeda. Kemudian kita buat, karena P-nya itu bergeser 60 derajat, maka miringnya itu seperti ini. Otomatis KUL bergeser 60 derajat dan KSL-nya juga bergeser 60 derajat. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke, kita lanjut. Kalau misalkan deklinasinya negatif, ya, deklinasinya negatif, maka deklinasinya itu bergeser ke arah selatan. Nah, seperti ini. Ini namanya garis deklinasi. Namun, kalau misalkan kita tambahkan lingkaran, maka itu fungsinya menjadi ekliptika karena gerak semu mataharinya di sini. Gitu. Ya. Karena di sininya deklinasinya positif, maka kita langsung bahas ke deklinasinya positif. Biar gak pusing. Nah, gitu ya. Kemudian ini garisnya jadi seperti ini. Kemudian kita tempati yang namanya untuk membuat segitiga bola. Kita tempatkan dulu yang namanya matahari itu di mana. Nah, ini matahari. Kemudian kita gerakan mataharinya ke titik paling tinggi. Berarti kan paling tinggi itu di sini. Paling tinggi itu adalah 53 derajat, ya. Nah, untuk membuat segitiga bola, kita mulai dari kutub, dari KUL. Karena kenapa dimulai dari KUL? Karena kutubnya ada di atas. Kalau KSL di atas, berarti dimulai dari KSL. Karena ini di utara, maka KUL yang ada di atas, berarti dimulai dari KUL ke zenit. Berarti dari KUL ke zenit. Kemudian dari zenit ke matahari. Nah, dari zenit ke matahari. Kemudian setelah dari matahari kembali lagi ke KUL. Nah, setelah kembali lagi ke KUL, maka kita akan melihat ini ada sebuah segitiga. Kayak payung. Ya, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Oh, jadi ini mah hanya gambaran bola langit aja ya, nggak ada hitung-hitungan ya? Ya, nggak ada. Jadi dari bola langit itu kita nentuin apanya? Ini membuat segitiga bolanya. Ya, segitiga bolanya. Dan itu kalau misalkan kita belum tahu rumusnya, kita harus membuat simulasi bola langit dulu untuk mengetahui rumus. Seperti video sebelumnya, dari mana rumus H maksimum matahari sama dengan 90 derajat dikurangi garis mutlak pi dikurangi deklinasi tutup mutlak, gitu kan. Nah, ini juga sama. Jadi ini adalah awal mula sebelum perhitungan sebetulnya mah. Tapi karena khawatirnya bola langit belum paham, dari perhitungan dulu. Tapi kan emang kita bisa tahu ini apa namanya? Ekliptika. Kita bisa tahu ekliptika itu ke atas atau ke bawah itu kan dari perhitungan kan? Ini dari deklinasi tadi, posisi matahari. Posisi matahari itu positif atau negatif. Kalau positif berarti deklinasinya itu ke atas, ke KUL maksudnya. Jadi ke kutub utara. Kalau misalkan deklinasinya negatif, baru dia bergeser ke arah selatan. Karena matahari itu selalu bergeser setiap harinya. Berarti tinggal tentuin ya, dari P-nya dia tanpa hitungan juga ya. Dari P-nya dia itu deklinasinya 23 derajat. Berapanya ya? Yang mana? Kita bisa tahu ini itu Ya, dari gitu. P kan? Atau dari Z? Jadi untuk mengetahui atau menentukan deklinasi itu di titik acuannya adalah PQ. Iya, dari PQ kan? Ya, dari PQ.
Nah, PQ berapa derajat deklinasinya? 23 derajat ke utara, berarti ini adalah nilainya 23 derajat. Gitu. Oke. Ada lagi? Sebentar. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih paham dari saya. Kayaknya saya harus belajar ngulang sendiri lagi setelah ini. Udah? Udah. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini. Aku lupa lihat walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiron kepada Abah yang telah menjelaskan tentang bola langit waktu sholat zuhur. Nah teman-teman, jika ada yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita cukupkan untuk video hari ini, ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jika teman-teman merasa ada manfaatnya, boleh di-share, bantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih.